Assalamualaikum teman-teman. Kita tim Abnormal Activity lagi wisata malam di suatu tempat yang epic di Yogyakarta. Jadi kemarin itu ketika kita live ada yang komen, dia ngusul kesini dong, ini tempatnya epic banget nih, kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya kita malam ini sampai ke sini. Kita sebenarnya tadi mau live di sini juga, tapi ada beberapa orang yang lagi semedi dan kayaknya dia butuh kehusukan kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa ganggu. Kita menghormati, kita nggak akan mengganggu dan menghargai ya Mas ya. Menghargai. Untuk suasananya tadi kita udah masuk ke dalam, auranya luar biasa ya. Tadi aku sama Ayu sempat muter di bangunan itu. Sebenarnya waktu komen itu Mas, itu ada yang bilang di sini tuh banyak somethingnya itu loh. Banyak somethingnya ya. Itu. Jadi ini kita salah satu memuaskan pelanggan juga ya. Dari komen-komen ini ya. Jadi kalau teman-teman ada usul tempat nih, mungkin boleh kasih tahu ke kita, nanti kita samperin. Boleh komen. Selama itu nggak jauh-jauh banget ya dari Jogja. Oke, habis ini mungkin kita mau menggali lebih dalam tentang informasi tempat ini ke juru kunci yang ada di dalam. Di dalam ada juru kunci tadi kita itu. Apa? Itu. Nah. Kayak ada suara gamelan ya. Nah itu tuh juga tuh. Wah, udah disambut banget nih kayaknya. Jadi memang suara gamelan itu sering banget ya. Sering banget kita alamin ya kalau ketika kita live di mana-mana ya. Jadi kayaknya ini salah satu mujizat Tuhan untuk membantu saya. Mas Jombang lihat suasana epic banget Mas Jombang, asli beda loh ya. Dari awal kita datang tuh udah disambut sama suara tempatnya ini loh, suara-suara yang sakral banget loh. Jadi dulu zaman dulu ini tempatnya pendekar zaman dulu ya. Apa ya, kalau tadi sekilas itu kerajaan Majapahit. Jadi mereka suka bermeditasi di sini. Di sini bukan tempat sembarangan. Makanya kita terpaksa membatalkan live kita karena saking sakralnya tempat ini dan kita harus menghormati budaya sini juga. Iya, betul. Oke, jadi malam ini tim lengkap, cuma kurang satu. Jombang, Mas Jombang lagi pulang ke lagi Jombang. mudik. Oke, kita lanjut ke dalam, kita gali lebih dalam informasi apa yang ada di sini, horornya seperti apa, dan mitos-mitosnya nanti kita akan gali lebih dalam. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam petilasan Gilang Lipuro. Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Juru Kunci yang menjaga petilasan ini, dengan Pak Surakso Wiryo Sanjoyo. Jadi Bapak Surakso ini sudah berapa lama Pak menjaga petilasan ini? Saya pertama baru tahun 2004. 2004. Ya. Kalau dibangunnya tempat ini kira-kira tahun berapa ya Pak? Ya, jadi nanti saya sebutkan era-era ya. Ya, boleh. Era pertama itu 1478, 1491, 1736, 1946. 4 periode ya. Pada tahun 1478 Prabu Brawijaya kan kala itu kan agak atau semu dendam sama anaknya Raden Patah, kan dengan serta-merta memproklamirkan kerajaan Demak. Akhirnya berjumpa dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah saksi sejarah. Kali itu Prabu Brawijaya di sini ketemu sama Sunan Kalijogo
Dan Sunan Kalijogo khawatir bahwa Prabu Brawijaya nanti pasti minta bantuan kerajaan Hindu dari wilayah Bali. Maka Wali Songo yang nedeng-nedengi, yang baru hangat-hangatnya menyebarkan Islam di Jawa, akhirnya diplomasilah sama Sunan Kalijogo, janganlah dibunuh Sultan Patah, bunuhlah saya saja, ini sebelah keris. Akhirnya Prabu Brawijaya tidak tega, tidak berani, ya tidak tega lah membunuh Sunan Kalijogo, malah diwasiat, diberi pesan bahwa saya yang punya bibir raja itu adalah Bondan Kejawan itu loh. Itu kan tadi kan 1478 ya. 78. Sekarang 1491. Nah, kala itu kan Jipang Panulang Haryo Penangsang ya istilahnya mengaku pewarisnya dari kerajaan dinasti Demak. Sedangkan Pajang itu kan pengaruhnya mau jembar ke wilayah bergesekan sama Jipang Panulang Haryo Penangsang di Bluro itu lah. Tapi ada ramalan bahwa Pajang itu cuma satu generasi, besok sesudah Sultan Hadiwijaya itu meninggal, tidak ada yang mengganti gitu loh. Yang diangkat anak mas atau anak putra mahkota kan Pangeran Benowo, tapi Pangeran Benowo tidak kewahyon, masalah di runut-runut itu kan tadi kan Bondan Kejawan yang punya bibir raja. Lah itu kan 1491 tuh, kala itu Pajang kan ya ada semacam clash sama Bluro Jipang Panulang, tapi dalam keadaan carut marut politik maupun negara Pajang itu tidak berani, maka mengambillah sayembara, barang siapa bisa mengalahkan Jipang Panulang mau dikasih tanah Mentau. Mentau itu ya sekarang ya Jogja lah kira-kira gitu. Akhirnya Danang Sutajoyo sebagai aktor untuk membunuh Jipang Panulang itu, padahal dibalik itu kan sutradaranya ya itu tadi Mas Juru Mertani, Pemanan sama Ki Penjawi itu. Akhirnya dengan singkatnya cerita itu Jipang Panulang Haryo Penangsang bisa dikalahkan. Nah itu tadi Sultan Pajang Sultan Hadiwijaya kan diramal bahwa besok cuma satu generasi kerajaan Pajang hancur, ada kerajaan yang lebih mewah, lebih megah, lebih perkasa, lebih hebat. Akhirnya Ki Pemanan, beliau bertapa di sana selama 9 tahun, ketemu Sunan Kalijogo, tutup teruslah saja bertapamu di sini, saya tak ngawat-awati Danang Sutawijaya. Saya dipeseni sama Prabu Brawijaya tidak turunnya Bondan Kejawan, ya sampai sekarang ya Danang Sutawijaya yang punya bibit raja itu. Kala itu Danang Sutawijaya di sini kan dalam kegalauannya, akhirnya sama Sunan Kalijogo diantar disuruh ke Wonolipuro sini. Akhirnya Danang Sutawijaya bertapa di sini. Yang Wonolipuro, Wono itu alas, Lipuro ya tempat untuk lilipur hati yang lara kan. Akhirnya mendapat wahyu lintang johar. Lintang itu tanda tertinggi lah bahasa saya, sebagai wahyu raja lah gitu loh. Akhirnya bergelar di sini adalah Panembahan Senopati. Senopati yang menembah di sini, maka ternyata jadi wahyu jatuh raja, mau babat alas di sini, mau dijadikan kerajaan. Tapi Ibu Ratu Kidul datang ke sini. Nyi Roro Kidul. Ibu Ratu Kidul. Di sini datang kan jadiin keraton jangan di sini, masanya sini itu masuk wilayah Wonoboyo. Akhirnya pindah di Kota Gede itu. Di Kota Gede kan 1508. Ya 13-an tahun kurang lebih. Terus sekarang kan 1736.
Jadi sebelum perjanjian ganti ya 1736 Sinuhun Pakubono kan banyak pemberontakan dan sebagainya. Maka membangunlah situs ini yang dulunya adalah belik atau sendang. Di tengah sendang ada batu meteor itu Gilang itu loh. Oh, dulu di sini sendang Pak De. Ya. Oh. Terus itu 1946 kali itu kan di Jogja dipimpin Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, memaklumatkan bahwa adalah pemerintah sah di negeri Yogyakarta. Saya punya tanah kas sultanan itu diuangkan untuk membantu Pak Karno selama dua kali periode atau 2 tahun, saya kurang tahu. Akhirnya Pak Karno kan heran, sampean punya negara sendiri saja merdeka sudah 1755, ngapain Pak Sri Sultan sampean kok mau bergabung ke NKRI? Enggak, ya udah saya tak gabung tapi saya enggak lebur. Akhirnya Pak Karno memberi undang-undang keistimewaan Undang-Undang 19 pasal 19 kalau enggak salah. Itu 1946. Saya penasaran nih Pak De. Mungkin teman-teman juga penasaran ya. Yeah. Kan di Yogyakarta ini banyak ya petilasan gitu ya. Petilasan itu ada banyak. Nah, awal mulanya untuk membangun petilasan itu apakah harus ada syarat-syarat tertentu di suatu daerah itu apa gimana itu Pak De? Kenapa kok di situ dibangun petilasan kayak gitu? Sini adalah Gilang, Mas. Dulu ada sebuah belik. Di tengah belik ada batu. Itulah yang namanya Gilang. Penetrasinya Gilang itu 1.600 meter. Nah itu kan dari bahasa sekolahan kan meteor kan mengandung kosmik tuh. Tapi yang batu di atas itu memang saya sadar itu batu andesit itu, pecahan candi mungkin dulunya sebelum adanya agama lah, bahasa saya animisme atau dinamisme. Kala itu kan ada sendang, di tengah sendang ada batu, kan segala pemujaan lah bahasa saya. Setelah agama turun dari Hindu, Buddha, Islam dan sebagainya, ya tetap dilestarikan dalam wujud peribadatan sesuai dengan keyakinan saat itu, umpamanya Islam. Jadi di sini kan dari hawanya, dari suasananya tetap kalih keraton tidak boleh terlalu terang benderang, terlalu ramai. Masalah sini sama Keraton Jogja diproklamirkan wisata spiritual. Jadi kalau tingkat keangkerannya nih Pak Cita ya, misalnya kita ambil skala 1 sampai 10 ini kira-kira berapa ini nilainya nih? Kalau ada yang lebih dari 10 bisa dibilang lebih dari 10 ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Mbak Cita gimana keadaan makhluk astral di sini ya. Jadi tadi waktu pas Bapak bicara menjelaskan itu aku sedikit ini ya Mas, antara ngeblur, antara jelas, antara ngeblur. Jadi ketika masuk ke situ aku ngeliat di pojok sebelah tengah gitu banyak banget yang ini kayak orang berkuda ya Pak ya. Berkuda tuh bunyinya suara gedebrak kayak gitu Mas. Aku antara sadar nggak sadar gitu, oh ya lupa gitu kan, maksudnya ada di sini nggak mungkin gitu loh Mas menurutku. Terus di sini tuh sekitarnya seperti ada tembok gitu, temboknya tuh tinggi banget gitu, nggak ngerti lah tingginya kayak tempat istana kerajaan gitu loh Mas. Benteng. Apa Pak? Benteng. Iya benteng, jadi kayak benteng gitu. Terus tadi sekelibet tuh baunya tuh bisa harum gitu, aku bingung harum dari mana. Tadi terasa tiba-tiba ya Mas. Pas kita di luar ya. Padahal nggak ada bunga, nggak ada apa-apa gitu. Terus di sini banyak banget yang hadir gitu sih, tapi di depan itu banyak banget kayak ada prajurit Mas. Prajurit yang bawa apa ini namanya kayak tameng itu. Oke. Ya, jadi penting juga ya kita sebagai generasi muda untuk mempelajari sejarah ya kan. Ya, paling nggak sedikit banyaknya kita harus tahu lah ya, gitu. Jas merah jangan lupa sejarah lah. Jas merah merdeka.
Satu itu. Karena kita sekarang ini bisa hidup enak, bisa main-main kayak gitu, itu berkat orang-orang zaman dulu yang berjuang gitu ya, untuk memerdekakan Indonesia gitu. Arek-arek kita. Leluhur kita ya. Oke Pak De, terima kasih banyak. Mungkin kita Atas mau pamit. pertemuannya. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Ya, salam komando, salam rahayu, salam sejahtera. Matur suwun. Jadi di sini ini ya batunya itu dulu dipakai sama beliaunya untuk bermeditasi atau untuk apa ya bahasanya semacam semedi, kemudian sampai mendapatkan wahyu. Dan tadi kata beliau yang menjaga di sini, tidak semua orang, bahkan hampir tidak ada mungkin ya yang dibolehin untuk merekam area di dalamnya sampai seperti ini. Mungkin ini menjadi apa ya, satu hal yang spesial untuk tim kita. Terus saya tanya, kenapa Pak kok dibolehin Pak tim abnormal untuk rekam di sini? Karena di sini masih ada tra dari Pak Cita, seperti itu, seperti yang dijelaskan dari tadi. Berarti hari ini adalah hari kebanggaan tim ya, maksudnya alhamdulillah. Jadi kita bisa menjelaskan sejarah, bahkan bisa masuk sampai ke dalam ruangan yang seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi kita baru saja dapat banyak ilmu ya, sejarah dan budaya ya. Ditambah lagi banyak suara-suara mistis ya dari tadi ya. Kopi juga ya kan kita. Yang nggak pernah didengar sebelumnya tuh di sini banyak banget Tapi dengarnya. kita terima kasih banget ya, bapaknya udah menerima kita, welcome banget. Iya betul. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja ya wisata malam kita kali ini. Tetap percaya sebagai umat muslim, kita tetap percaya dengan pedoman kita itu Al-Quran sama hadis. Tetap berada di pedoman yang sebenarnya Al-Quran dan hadis, dan hanya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Oke, Sekian dari mungkin sampai Abnormal Activity. Oke, Pantau terus channel kita, jangan kemana-mana. Besok challenge-nya Jombang Salto. Mas Jombang Salto. Selalu salto ya challenge-nya. Salto, dia harus salto ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.